Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, sebentar saya akan mereview dari Wuling Cloud EV ya teman-teman. Ini mobilnya ini nampaknya kalau dilihat semakin besar dari bobotnya, kemudian dari bentuknya. Ini bentuknya sangat modern, terutama untuk mengingat dari mindset Wuling itu dia sudah mengeluarkan Wuling mobil listrik pada umumnya. Nah, jenis-jenis mobil listrik Wuling itu antara lain yaitu ada REV, Bingo EV, dan Cloud EV. Oke, untuk dari segmen pasar mobil listrik teman-teman, ini kita lihat dari bobotnya, bentuknya, pokoknya dari desainnya bagus banget, keren, serta modern. Nah, sebentar lagi saya akan mereview mobil ini teman-teman. Anda perlu saksikan di channel kami dan tonton sampai habis teman-teman ya. Ini dia first impression Wuling Cloud. Jadi di samping saya terdapat mobil Wuling Cloud EV. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelum saya menjelaskan, nah teman-teman, kenapa perusahaan Wuling mengeluarkan mobil listrik dari yang REV, Bingo maupun Cloud EV. Nah, itu sebenarnya ada penjelasan singkat sendiri dari Wuling. Yang pertama itu mengenai urutan abjadnya A, B, C. Kalau A itu ada mobil listrik Wuling yang bernama REV. Kemudian untuk yang alfabet B itu dia ada mobil listrik Bingo EV. Nah, kemudian untuk yang alfabet C ini dia mengeluarkan mobil listrik Wuling Cloud EV. Ini dia mobilnya. Nah, untuk dari tampilan mobil ini dia memiliki bentuk seperti awan, layaknya seperti awan. Kalau kalian bisa melihat mobil ini dari sisi samping, dia itu seperti menyerupai dari mobil yang bentuknya seperti awan. Nah, kita lihat dari desain tampak depannya. Dari desain tampak depannya ini dia sama persis dengan Wuling REV. Ada lekukannya, ada permainan dari desain lampunya hingga ke bumper di bagian bawah. Kemudian untuk dari motor listriknya ini sama persis bentuk dari desain Wuling REV. Oke, di sini juga ada logo depannya dan Anda bisa melihat dari desain lampunya itu sama persis dengan Wuling REV. Dia itu memanjang dari kanan ke kiri, sehingga kalau kita melihat dari kejauhan kita tahu mobil ini adalah mobil Cloud EV dari Wuling. Kemudian di sini juga ada sensor di bagian bawahnya. Di bagian bumper ini dia memiliki kisi-kisi yang setidaknya bisa menerima aerodinamika angin yang bisa melewati dari kisi-kisi bumper yang ada di bagian bawah. Kemudian di sini juga ada desain garnish atau yang bisa dibilang desain dari beberapa panel-panel berbahan krom. Kalau kita bisa lihat mobil ini dia itu sama persis dari desain mobil-mobil listrik kompetitornya seperti mobil BYD atau Tri, kemudian ada MG 4EV, kemudian ada MG ZS EV. Nah, itu adalah kompetitor yang mungkin secara desain itu sama persis dari lebarnya, kemudian dari panjangnya, kemudian wheelbase yang hampir menyerupai dari desain mobil Wuling Cloud EV ini teman-teman. Oke, kita akan melihat dari kap motor listrik ini apa saja yang ada di dalam motor kap listrik ini.
Oke, kita akan melihat dari tampilan kap motor listrik ini ya teman-teman. Anda bisa melihat ada apa di balik kap motor listrik yang ada di mobil ini. Kita lihat aja teman-teman. Oke, sip. Ya, inilah penampakan atau wujud dari pintu kap motor listriknya. Biasanya mobil listrik pada umumnya itu kita melihat untuk pertama kali di sini ada front trunk. Tapi untuk mobil yang satu ini dia tidak ada front trunknya karena mobil ini sudah memiliki basic sejatinya, yaitu bagasi yang memadai, bagasi yang lebar. Katakanlah bagasi yang mempunyai atau memiliki daya angkut barang yang sangat luas. Kita lihat di sini juga ada beberapa cairan-cairan yang setidaknya bisa Anda isi, entah itu ada cairan air radiator atau air coolant. Kemudian ada cairan untuk wiper, di sini juga tersedia. Kita juga bisa melihat untuk akinya. Lalu kemudian kita bisa melihat juga motor listrik yang bekerja. Untuk dari tenaga yang dihasilkan, yang dimiliki oleh mobil ini, dia memiliki tenaga yang secara signifikan, yaitu tenaga yang dihasilkan itu sekitar 136 PS dan torsi yang dihasilkan itu adalah 200 Nm. Ya, ini sama sekali benar-benar tenaga dari mobil ini yang mungkin kita bisa coba untuk next time dari bagaimana kita merasakan dari kendaraannya dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari mobil ini saat kita bisa menikmati akselerasi atau bermanuver sekalipun, teman-teman. Oke, dari kap mesin motor listrik ini sangat mini banget, sama persis dengan Wuling REV, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk di bagian pintu bagasinya, teman-teman. Nah, Anda bisa melihat ini pintunya benar-benar sangat klasik ya. Ada retro-retroannya ini dari lampunya, kemudian juga untuk dari font Cloud EV ini nampaknya masih menggunakan gaya-gaya retro ya, teman-teman. Di sini kemudian ada logo Wuling-nya. Kemudian untuk spoilernya, spoiler gate-nya ini sangat unik. Ini yang di tengah ini apa ya kira-kira, teman-teman? Mungkin teman-teman yang sedang menonton bisa tulis kolom komentar di bawah. Ini fungsinya apa ya, teman-teman? Nah, kalau untuk di bawah ini lampu headlamp-nya ya, teman-teman. Kemudian di sini juga tersedia defogger. Namun untuk wiper di sini tidak ada ya, teman-teman. Kalau misalnya ada debu atau air hujan yang untuk menyapu, ini sekiranya mungkin bisa berfungsi dengan adanya wiper yang ada di tengah ini, teman-teman. Oke, untuk lampu di bagian bawah di tengah ini dia sudah mengeluarkan atau desain lampunya ini panjang banget ya dari kiri ke kanan. Untuk lampunya di bagian belakang ini dia sudah full LED nih, teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian bawah. Di bagian bawah ini juga sudah terdapat sensor parkir ya, tentunya sensor parkir nih, teman-teman. Kemudian juga ada kamera di sini, teman-teman. Ya, tentunya sangat penting banget untuk mobil ini. Dan di sini juga bempernya. Bempernya ini menggunakan sedikit aksen chrome. Hanya sedikit saja nih, teman-teman. Kemudian di sini juga ada lampu ya. Ini lampu LED untuk lampu ini ya, mungkin lampu mundur. Oke, teman-teman, kita bahas di bagian depannya. Nah, di bagian depan bannya ini bannya kalau bisa dilihat ini sedikit besar ya, lumayan besar ini, teman-teman, bannya. Dia ini bannya memakai merek Leao. Dia punya ukuran ini sekitar 215/55 R18. Jadi bannya ini menggunakan ban 18 inci ukurannya. Nah, untuk ban seperti ini sangat cocok banget dengan
mobil yang sudah agak besar bobotnya ya teman-teman. Jadi dari mobilnya yang terlihat besar namun dipasang ban yang seperti ini benar-benar sangat pas banget. Apalagi kalau kita lihat peleknya itu biasanya kalau mobil listrik itu dia masih menggunakan pelek kaleng teman-teman. Namun kalau kali ini untuk Wuling Cloud EV kita sudah melihat peleknya itu seperti pelek yang ada ini ya. Ini warnanya warna-warna chrome ya. Ada warna hitamnya juga di bagian sisi tengahnya. Kemudian di sini di tengahnya juga ada gambar Wuling. Gitu. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas selanjutnya yaitu pengisian daya baterai, daya listrik maksudnya ya. Oke. Di sini kita melihat ini adalah colokan listrik yang berbasis ya GBT ya teman-teman, belum menggunakan CCS2 gitu. Ini adalah colokan listrik yaitu berjenis AC. Kemudian kalau untuk DC, colokan DC listriknya itu ada di belakang bagian kanan belakang. Nah, untuk kita melihat atau kalau kita bisa menyuplai daya listrik untuk mobil ini, dia itu masih bisa menjumpai seperti dealer-dealer Wuling yang lainnya. Kita bisa di situ untuk berhenti mengecas atau mengisi daya listriknya. Ini untuk kapasitas dari daya listrik mobil ini adalah 50,6 kW per hour. Jadi kalau kita mengisi untuk menggunakan cas AC maupun DC, itu memakan waktu dari 0 sampai 80 sekitar 5 sampai 7 jam. Kalau untuk di dealer Wuling. Kalau untuk Anda yang mau mengisi daya listrik di rumah itu memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama itu sekitar 8 sampai 9 jam. Wow, itu sangat lama sekali teman-teman. Anda bisa mengisi daya listrik ini di dealer Wuling kesayangan Anda. Itu masih terdapat di beberapa titik saja. Mungkin ya ada 6 titik ya. Kalau untuk teman-teman membawa mobil ini keluar kota, bagaimana Anda bisa membawa ini keluar kota? Apakah bisa dibawa secara range dari yang diklaim oleh Wuling? Oke, kita bahas di bagian belakang dulu sebelum kita akan membahas di bagian depannya. Nah, untuk berada di posisi baris kedua ini teman-teman, tentunya saya mendapatkan rasa kenyamanan yang paling baik. Apalagi ini material kursinya ini sangat benar-benar Wuling memikirkan dari material kursi ini. Ini kursinya ini empuk ya teman-teman. Ini empuk. Kemudian di sini headroomnya saya mendapatkan beberapa kelegaan, dan di sini juga legroomnya sangat lega banget. Ini posisi berkendara saya, tinggi saya 178 cm. Nah, di sini saya mendapatkan rasa kenyamanan. Saya bisa selonjoran. Ini juga bisa di reclining sampai sampai 135 derajat. Ini benar-benar mobil yang sangat nyaman, benar-benar proper, ergonomis banget teman-teman. Apalagi dengan posisi seperti ini, apakah mobil ini bisa nyaman untuk berada di jarak yang sangat jauh? Nanti kita mungkin bisa coba ya, atau pinjam mobil ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk dari pintunya ini saya sangat tertarik ya, apalagi dari desainnya, desain pembuka tutupnya ini dia tidak menyatu dengan handle atau tuas mobil ini. Dan kemudian di sini juga ada bentuk bulat di sini. Sepertinya ini speaker gitu ya. Tapi nyatanya sih ini bukan speakernya teman-teman. Anda bisa lihat speakernya itu ada di bawah sini dan ada di atas yang kecil ini. Oke. Untuk dari aksennya, aksen door trimnya ini dia
bener-bener ini ada material keras, ini material empuk juga. Kemudian di sini ada aksen kayu yang berwarna gold ya. Bukan gold sih, ini agak sedikit berwarna dark ya. Bukan gold. Kalau ini yang ini gold yang seperti speaker, kemudian ada tuas pegangannya ini, buka tutup pintunya ini warnanya gold. Ini saya suka banget. Wuling Indonesia ini dia memberikan desain yang benar-benar inovasi banget, inovatif gitu ya. Kemudian untuk dari dalamnya ini tidak ada panoramic sunroof ya. Ini polosan aja teman-teman. Kemudian di sini juga ada pegangannya. Di belakang saja, di depan tidak ada, di kiri kanan. Kemudian Anda bisa mendapatkan satu pendaran cahaya. Nah, di sini ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk penyimpanan di sini juga standar ya teman-teman. Anda bisa menaruh dokumen di sini. Ini mobil yang masih grass karena masih ada plastiknya nih teman-teman. Gitu. Kemudian untuk dari kelegaan kakinya kita bisa selonjoran ya. Tadi saya sudah sebutin tidak ada tunnel antara pemisah kaki ya. Kalau kita mau geser ke sini ini tidak bisa atau tidak ada penghalang ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada ventilasi AC yang ada satu hembusan saja, tapi saya pikir-pikir kenapa hanya pasangnya satu ya, sedangkan ini penumpang yang ada di belakang ini bisa bertiga ya. Ini ada headrestnya juga ya, ini bisa bertiga. Ini kalau cuma satu ini bisa jadi rebutan antara penumpang yang ada di tengah maupun yang di kiri, entah mau dia ke kiri atau ke tengah atau yang ke kanan gitu ya. Kemudian di sini juga ada ruang penyimpanan ya, ruang penyimpanan, dan ada satu port USB. Ini masih menggunakan port USB A ya, belum menggunakan port USB Type C. Oke, overall untuk dari bahan joknya ini saya suka banget. Oke, saya tidak melupakan hal yang ini ya teman-teman. Nah, ada handrestnya ya. Handrest di sini juga sangat proper. Dia bahannya ya standar ya, tapi empuk banget ini. Ini proper banget untuk menaruh dua cup holder yang ada di bagian sini. Oke. Headrest disediakan 3 titik ya. 3 bagian. Langsung saja kita bahas di bagian depan. Oke, sekarang kita bahas di bagian depan, bagian kemudi. Bagian kemudi ini, wow, ini benar-benar sangat benar-benar nyaman sekali. Anda bisa melihat video ini sampai habis ya teman-teman. Untuk dari bagian kemudi, teman-teman, ini bagian kemudinya ini sangat benar-benar ergonomis banget. Kenapa? Di sini saya sudah sangat tertarik atau tertuju dengan ini ya teman-teman, entertainment yang ada di tengah ini. Ini benar-benar rasanya puas, seakan-akan kita itu dimanjakan dengan teknologi seperti ini. Ini layar yang sudah disuguhkan atau disediakan oleh Wuling, dan lebar layar ini dia 15,6 inci. Kemudian di sini MID-nya dia besarnya sekitar 8,8 inci ya. Untuk setirnya ini juga sedikit agak besar ya ketimbang dengan Wuling REV maupun Wuling Bingo ya. Ini agak sedikit besar, dan untuk setirnya sendiri ini sangat enak banget untuk digenggam. Mari kita lihat apakah setir dari Wuling Cloud EV ini sudah teleskopik. Mari kita cek. Dia tilting. Wow, dia sudah teleskopik. Wow, ini benar-benar posisi ternyaman yang ada di Wuling ya. Hanya ini posisi ternyaman di antara Wuling atau mobil listrik Wuling lainnya teman-teman. Nah, ini baru kenyamanan yang sesungguhnya di setir kemudi. Dia sudah
dilengkapi dengan teleskopik. Oke, good job Wuling. Nah, untuk dari joknya di sini ini lebih empuk ya ketimbang yang ada di belakang. Ini bener-bener empuk banget teman-teman. Untuk dari postur tinggi saya itu sangat mampu menopang dari joknya. Kemudian di sini juga ada 3 buah cup holder ya teman-teman. Ini juga bisa dilepas ya teman-teman. Kita bisa menyatukan ya untuk jadi satu, tapi tetap aja bisa untuk 3 ya teman-teman. Itu. Nah, oke. Di sini juga ada wireless charger ya untuk HP kita, bisa taruh di sini. Kemudian ini juga fungsinya sebenarnya ya bisa taruh HP juga sih di posisi seperti ini. Kemudian di sini juga ada laci penyimpanan yang ada di tengah. Kemudian juga di sini ada ini charger 12 volt ya teman-teman. Hanya 1 buah saja ya, standar seperti itu. Kemudian ada laci penyimpanan, dia sudah pembukaannya soft opening. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dashboardnya ini saya sangat benar-benar suka. Entah kenapa ini saya melihat dashboardnya ini tidak ada melandai ke atas gitu ya. Namun tampaknya dari desain dashboardnya ini dia rata serta agak jauh dipandang oleh mata ya teman-teman. Jadi di sini juga ada aksen kayu ya berwarna dark. Saya suka banget ini warnanya doff. Kemudian di sini juga ada material empuknya. Kemudian di sini juga ada material plastik. Kemudian saya sangat benar-benar terpukau banget. Untuk dari pengoperasian MID, entertainment segala macam semuanya sudah dengan hanya satu sentuhan yang ada di layar 15,6 inci ini teman-teman. Nah, untuk dari apa saja yang kita bisa bahas di layar ini nanti saya akan jelaskan teman-teman. Oke, untuk dari satu lagi untuk penyimpanan di sini juga ada ya teman-teman. Penyimpanan di sini ada, kita bisa taruh barang-barang apa saja selain HP juga. Kalian bisa taruh dompet di sini teman-teman. Menaruh dompet di sini juga ada charger USB port A ya teman-teman. Ada 2 biji nih, lumayan. Tuh. Kemudian untuk parking brake-nya, nah, dimana kita bisa mengatur untuk drift shift-nya. Untuk drift shift-nya ini kita bisa mengatur di sini teman-teman, yang ada di sebelah kiri. Oke, ini juga ada tampilannya P parking, R, N, D ya, semua sudah diatur di ini drive shift-nya di sebelah sini. Kemudian untuk parking brake-nya ini dia ada di sebelah sini teman-teman. Nah, sebelah kanan di sini. Jadi untuk kalian yang masih bingung dan mau ngambil mobil ini, kalian nggak usah khawatir. Jadi untuk parking brake-nya, drift shift-nya ini sudah dipindah seperti mobil Eropa ya, mobil Eropa yang saat ini sudah pernah ada teknologi yang seperti ini. Sekarang Wuling sudah menaruh bagian dari drift shift-nya di sini. Oke. Untuk dari di tengah ini ya standar ya teman-teman. Ini juga ada lampu. Kemudian di sini juga ada pendaran lampu yang sangat benar-benar pas banget ya teman-teman. Ini warnanya putih banget, putih bersih gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas di bagian layar yang berukuran 15,6 inci ini. Oke teman-teman, saya akan memberikan informasi beberapa fitur-fitur ya yang sudah diletakkan atau sudah tersedia di layar yang berukuran 15,6 inci ini. Nah, kita lihat ya teman-teman. Untuk fitur-fiturnya apa saja sih? Nah, di sini juga ada beberapa tampilan-tampilan seperti tampilan kamera 360. Nah, ini untuk tampilan depannya. Kemudian di sini ada sisi roda, teman-teman ya. Untuk sisi rodanya ini kita bisa melihat ya dari segi ukuran minimas maupun maximise ya.
Untuk maksimasnya, nah di sini juga ada beberapa sisi roda. Kita lihat di tampilan depan seperti ini tampaknya. Nah untuk di bagian kanan, nah kelihatan kan roda yang ada di bagian sebelah kanan. Kemudian untuk bagian belakang, nah tampaknya seperti itu. Untuk sisi roda tampilan di kiri kelihatan di bagian kiri. Oke, lanjut. Untuk dari tampilan yang selanjutnya ini adalah kontrol kendaraan. Nah, kontrol kendaraan di sini juga ada beberapa fungsi yang kita bisa kasih nih ke teman-teman. Nah, di sini juga ada kaca untuk tutup jendela, kemudian kunci jendela. Kemudian di sini juga ada spion kiri. Pengaturan spion kiri itu sangat perlu kita mengoperasikannya di satu layar ini, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita mengatur di spion kanan. Nah, spion kanan ini kita pencet di tombol ini, kemudian kita mengaturnya di bagian setir di sini, teman-teman. Nah, nih. Oke. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke. Kita kalau sudah selesai mau ngatur di spion kanan ataupun spion kiri, nah itu sudah kembali ke posisi awal. Nah, untuk selanjutnya, untuk pelipatan kaca spion ini ya seperti ini. Spion keduanya terlipat. Nah, oke, buka lagi. Nah, untuk kunci untuk lipat spion juga bisa di sini. Nah, ini tidak bisa Nah, jadi tetap saja bisa dibuka. Namun ini hanya bisa mengunci untuk lipat spion saja, teman-teman ya. Oke, untuk buka bagasi. Nah, buka bagasi di sini juga bisa, teman-teman. Ini bagasinya sudah elektrik. Kita lihat, teman-teman ya. Nah, dengarkan teman-teman, itu suara bunyi bagasi ya, teman-teman. Tuh. Nah, itu bisa dioperasikan melalui layar 15,6 inci ini, teman-teman. Oke. Kita tutup lagi. Nah, begitu canggihnya mobil Cloud EV nih, teman-teman. Hanya mengoperasikan di satu layar yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut ke bagian lampu. Bagian lampu ini juga kita bisa atur melalui layar yang ada di sini. Ini ada layar follow home untuk 15 detik, 30 detik maupun 60 detik. Kemudian untuk lampu depan dia sudah auto, bisa di off, bisa di low, bisa di pause ya. Kemudian untuk ketinggian headlamp, ketinggian headlamp ini juga kita bisa atur di sini juga. Lampu ambience ini. Nah, ini kalau untuk malam hari ya teman-teman, kita bisa mengatur untuk lampu ambience-nya mau warna merah, biru atau kuning ya. Masih banyak lampu-lampu yang bisa kita atur untuk lampu ambience-nya. Oke, kita lanjut. Kemudian mobil ini juga sudah disediakan fitur ADAS, teman-teman. Nah, hanya di Wuling Cloud EV ini. Nah, ini kita bisa mengatur dari peringatan bahaya tabrak depan, kemudian untuk lane departure warning-nya, kemudian kita bisa mengatur dari lampu sorot rendah ketika ada kendaraan lain di depan. Nah, itu auto ya teman-teman, secara otomatis. Kemudian untuk peringatan lepas tangan. Peringatan lepas tangan ini kita bisa atur, kita mau pilih comfort atau standar. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, di sini juga ada pengaturan mengemudi. Nah, kita bisa menggunakan mode mengemudi itu seperti mode Eco Plus atau Eco maupun normal, bahkan ada mode sport juga. Nah, kalau teman-teman tergantung pilih mode-mode yang mana nih yang sekiranya teman-teman pengen butuhkan mode tersebut gitu. Kemudian di sini selanjutnya ada mode pemulihan daya. Nah, ini mode pemulihan daya ini dia khususnya untuk baterai ya teman-teman. Dia pemulihan daya itu seperti apa? Kita misalnya mau pemulihan lemah, standar atau pemulihan kuat. Kemudian langsung lanjut lagi ada fungsi tombol pada kemudi. Nah, ini banyak banget ya informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di layar 15,6 inci ini teman-teman ya. Ini banyak banget ya teman-teman. Ini ada fitur telepon. Kemudian di sini juga ada fitur untuk instrumen meter, kontrol utama. Masih banyak lagi ya teman-teman untuk atur ulang trip. Kemudian ada kunci jendela, pintu bagasi yang tadi sudah kita terapkan teman-teman ya. Nah,
Kemudian apa ada lagi ya teman-teman. Nah, di situ juga ada radio, video, pusat daya, musik USB, Bluetooth. Nah, pengaturan AC juga di sini kita bisa atur melalui layar yang ada di sini. Nah, ini arah hembusannya kita bisa atur ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Untuk suhu pendingin udaranya mau seberapa dinginnya, mau sampai 8 bisa, mau 1 juga bisa. Nah, arah hembusannya bagaimana, mau yang seperti apa kira-kira. Nah, di sini juga ada untuk pengaturan dari ventilasi AC-nya teman-teman. Nah, untuk posisinya ini juga posisinya mau 1 arah, mau 2 arah, mau yang ada di bawah maupun yang di atas bawah juga bisa teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya informasikan untuk mengenai fitur-fitur apa saja sih yang ada di layar berukuran 15,6. Oke teman-teman, itu saja first impression video kita hari ini. Untuk dari desain mobil ini, jujur overly saya suka banget. Untuk dari desainnya, ini seperti awan ya, cocok dengan namanya Wuling Cloud EV. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita hari ini, first impression terhadap Wuling Cloud EV. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik dari kita. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.